Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film monster terbaru, yaitu berjudul Elevation 2024. Menceritakan tentang para monster yang berasal dari bawah tanah, dan dalam 2 bulan saja monster ini berhasil membantai 95% umat manusia. Terlebih lagi monster ini memiliki kulit yang sangat keras dibandingkan baja, sehingga umat manusia yang tersisa harus berusaha menciptakan senjata mematikan untuk melawan monster tersebut. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan berita munculnya makhluk predator ganas dari dalam tanah, dan makhluk itu disebut dengan Reaper. Masih belum diketahui asal-usul dari Reaper, tapi yang pasti Reaper berhasil menghabisi 95% populasi manusia dalam kurun waktu 2 bulan saja. Diketahui Reaper tidak bisa menjangkau daerah yang memiliki ketinggian 8.000 kaki, sehingga umat manusia yang tersisa memutuskan pindah ke dataran tinggi untuk bertahan hidup. Singkat cerita, 2 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang bocil bernama Hunter yang saat ini tinggal di pegunungan Rocky, Colorado. Pada saat itu Hunter keluar dari batas aman dan ia berniat mencari capung untuk dibuat mainan pada ketinggian 7.700 kaki. Lalu tak lama kemudian terlihat sebuah pantulan cahaya yang menandakan kemunculan Reaper. Hunter lari sedangkan Reaper mulai mengejarnya. Beruntung Hunter berhasil selamat karena ia terlebih dahulu sampai di garis perbatasan 8.000 kaki. Hunter kemudian kembali ke tempat tinggalnya, dan saat ini ia tinggal bersama dengan ayahnya saja yang bernama Will, sedangkan ibunya sudah tewas 2 tahun yang lalu. Mendengar kabar Hunter keluar dari batas aman, Will memarahi anaknya untuk tidak keluar lagi dari zona aman. Terlebih lagi Hunter memiliki penyakit paru-paru yang dimana penyakitnya akan kambuh saat Hunter kelelahan. Salah satunya adalah berlari. Setelah menasehati anaknya, Will pun pergi berburu rusa bersama temannya yang bernama Katie. Katie menyarankan agar Will mengajak Hunter jalan-jalan keluar karena bagaimanapun juga Hunter masih kecil dan perlu tahu dunia luar. Namun nyatanya Will membantah karena tujuan Hunter sebenarnya keluar dari zona aman adalah menuju lokasi terbunuhnya ibunya karena Reaper. Up here, but this mountaintop is like a prison to have. Hey, what happened this morning? We went across. Saat perjalanan pulang, Will melihat tetangganya yang bernama Nina yang selalu bereksperimen menciptakan peluru untuk menembus kulit Reaper karena diketahui kulit Reaper ini sangat kebal melebihi baja anti peluru. Bahkan bahan peledak pun masih tidak mempan untuk menembus kulitnya. Malamnya Will mendapat masalah karena Hunter tiba-tiba kejang karena tabung oksigennya yang habis, membuat Will harus menggunakan filter oksigen yang hanya tersisa 1 untuk digunakan kepada anaknya. Setelah itu Will dibuat bingung karena sisa filter oksigennya habis, yang membuat dirinya harus turun gunung untuk mencari filter oksigen yang lain di kota terdekat. Keesokan harinya, tepatnya di hari ulang tahun Hunter, Will pergi ke toko Madura yang masih buka untuk melakukan barter agar mendapatkan makanan kesukaan Hunter, yaitu makaroni keju. Setelah itu, Will membawa makanan tersebut sebagai hadiah bagi Hunter. Selagi memasak, Hunter yang penasaran mencoba menanyakan kenapa semua orang yang berhasil selamat tidak berkomunikasi melalui radio.
Will pun menjelaskan jika mereka menggunakan radio hanya dalam keadaan darurat untuk menghemat listrik. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan kampung lain dengan mengibarkan bendera. Namun setelah itu Hunter lagi-lagi kejang dan harus membutuhkan filter oksigen. Namun karena sudah habis, Will pun terpaksa menyuntik anaknya dengan obat penenang. Setelah Hunter tenang, Will memberi kabar kepada Nina jika ia akan pergi ke kota untuk mencari filter oksigen. Will mengaku jika ia sudah mendapatkan jalur aman, namun Nina tidak percaya karena ia tahu betul jalur yang akan dilewati oleh Will. Meski begitu, Will tak peduli dan mengajak Nina untuk tetap ikut karena merasa jika Nina masih punya hutang kepada dirinya, yang dimana Ninalah penyebab istrinya tewas. Karena 2 tahun lalu, istri Will diajak berburu Reaper menggunakan peluru buatan Nina. Namun sayangnya pelurunya tidak berfungsi yang membuat istri Will tewas. Setelah Will pergi, Nina pun membuat kompas untuk mendeteksi Reaper. Saat pagi, Will akhirnya nekat pergi dan melakukan persiapan serta menitipkan anaknya ke tetangganya. Saat akan pergi, Katie datang dan berniat untuk ikut membantu. Awalnya Will melarang karena terlalu berbahaya bagi Katie, tapi Katie tetap ngotot untuk ikut, sehingga Will tidak ada pilihan lain untuk membiarkannya ikut. I don't want to live like this forever, Will. Well, you can't go out there alone. You need a partner to... Sebelum berangkat, Will berpamitan kepada anaknya terlebih dahulu dan ia berjanji akan kembali dengan selamat sambil membawa filter oksigennya. Setelah itu, barulah Will, Nina, dan Katie akhirnya berangkat meninggalkan rumah. Sebelum melewati perbatasan, Nina memberitahu jika mereka harus mengikuti arahannya karena ia sudah membuat alat pendeteksi Reaper. Singkat cerita, mereka menemukan 2 kendaraan tentara dan Will menemukan beberapa peluru serta grenade launcher. Selain itu, Nina juga menemukan sisik Reaper yang kemungkinan lepas saat ia menyerang para tentara ini. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan beberapa ekor kuda yang menandakan Reaper hanya menyerang umat manusia. Mereka bertiga kemudian sampai di kereta gantung dan mereka bertiga berniat menggunakannya untuk menghemat waktu perjalanan. Tapi baru saja sampai, kompas milik Nina bergerak yang menandakan keberadaan Reaper ada di dekat mereka. Benar saja, dari dalam hutan ada seekor Reaper yang mengawasi mereka bertiga. Will kemudian bergegas naik untuk menyalakan mesin kereta gantungnya, sedangkan Katie dan Nina berusaha untuk memperlambat laju Reaper. Mereka berdua berusaha menembakinya dengan granat serta peluru biasa, namun serangan mereka berdua tak ada pengaruhnya sama sekali. Setelah mesin dinyalakan, Will dan Nina segera naik, sedangkan Katie masih di bawah dan memanjat salah satu tiang untuk menyusul. Namun Katie ragu-ragu saat akan melompat, membuat dirinya hampir terjatuh. Sedangkan Reaper berusaha mengejar mereka dengan memegangi kabel kereta gantungnya, membuat mereka berdua akhirnya terjatuh. Mereka bertiga segera menuju perbatasan hingga akhirnya mereka berhasil melakukannya. Karena hari sudah mulai malam, mereka pun istirahat di kabin kereta gantung. Di sana Nina dibuat kebingungan karena selama ini Reaper yang berhasil menghabisi 95% populasi manusia tidak berniat memakan manusia, melainkan hanya dipateni saja. Selain itu, Reaper hanya memburu manusia dan sama sekali tidak membunuh hewan yang ada di bumi, membuat Nina berspekulasi jika Tuhan menciptakan makhluk tersebut untuk melenyapkan umat manusia.
Keesokan harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju tambang yang akan dilewati mereka bertiga agar cepat sampai di perkotaan. Sebelum masuk terjadi perdebatan karena mereka harus masuk bawah tanah yang dimana adalah asal muasal dari Reaper. Selain itu, kompas milik Nina tidak akan berfungsi saat ada di bawah tanah. Meski begitu, Will meyakinkan mereka berdua jika melewati tambang adalah jalur yang paling aman. Somewhere in the middle, that would take us below the line, or At 8,023 feet on the other side. When we come out, it'll be close to dark. Can't hit this. Mereka bertiga kemudian masuk ke tambang. Namun tak jauh dari sana, jalur utama mereka ditutup secara permanen yang membuat mereka terpaksa masuk lebih dalam, tepatnya 8.000 kaki agar bisa mencapai kota. Mereka bertiga kemudian turun, dan baru saja turun mereka langsung mendengar suara yang ternyata itu adalah Reaper yang mengetahui keberadaan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka segera lari, dan karena ujung tambang masih jauh, mereka pun bersembunyi di sela-sela kecil. Mereka sempat akan ketahuan oleh satu ekor Reaper, namun Will mengalihkan perhatiannya menggunakan suar. Setelah itu mereka bertiga melewati lubang kecil di dekat mereka. Namun Katie asal lewat yang membuat dirinya malah bablas keluar ke jalur utama dan langsung dihabisi oleh Reaper, sedangkan Will gagal untuk menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berhasil keluar dari tambang dan mereka melanjutkan perjalanan menuju kota. Lalu tak lama sampailah mereka di sebuah rumah dan mereka menemukan satu mobil yang masih berfungsi dengan baik. Akan tetapi hari sudah mulai gelap dan mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan saat pagi hari. Di rumah tersebut terdapat banyak makanan, termasuk makanan kesukaan Hunter, membuat Will menjadi semakin semangat untuk mencari filter oksigen. Saat makan, Nina membuat kesepakatan dengan Will, yang dimana jika Will berhasil mendapatkan filter oksigennya, maka Will juga harus menemani Nina pergi ke laboratorium lamanya. Nina yang merupakan seorang ilmuwan berniat melakukan eksperimen untuk membuat peluru agar bisa menembus kulit Reaper, dan semua bahan yang ia butuhkan ada di lab lamanya. Nina meyakinkan Will agar mau, karena jika mereka tak berusaha sama sekali, maka umat manusia yang tersisa tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Keesokan harinya, mereka segera pergi ke kota dengan menggunakan mobil tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah sakit tanpa ada masalah. Mereka segera masuk dan pergi ke ruang penyimpanan. Namun sayangnya di ruang penyimpanan tidak ada filter oksigen sama sekali. Namun meski begitu, Will tak menyerah dan tetap berusaha mencari. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan filter oksigennya yang ada di ruang operasi. Caldwell, we gotta go. Namun baru saja mendapatkan barang yang ia cari selama ini, Reaper tiba-tiba datang menyerang, membuat mereka berdua terpojok. Tak kehabisan akal, Will meledakkan tabung gas yang ada di dekat mereka, dan hal itu ternyata berhasil membuat Reaper terlempar dari rumah sakit. Melihat Reaper yang sudah tidak bergerak, mereka berdua segera pergi ke laboratorium milik Nina. Tapi mereka tidak sadar jika sebenarnya Reaper masih belum mati. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di lab.
Nina mulai melakukan eksperimen dengan mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan. Sedangkan Will yang menjaga sekitar melihat foto Nina dan keluarganya. Selama ini ternyata keluarga Nina sudah tewas karena Reaper, sehingga ia terus melakukan eksperimen untuk menyelamatkan umat manusia sekaligus balas dendam kepada Reaper. Setelah semua bahan tercampur, Nina pun mengujinya dan ternyata masih belum bisa menembus kulit Reaper. Tapi Nina tak menyerah dan terus bereksperimen. Nina meminta agar Will pulang saja menemui anaknya, sedangkan ia akan menetap di sana sampai ia benar-benar berhasil menemukan bahan untuk mengalahkan Reaper. Karena Nina terus memaksa, Will pun menurutinya dan segera kembali menemui Hunter. Sementara itu usaha Nina masih gagal, sehingga Nina terus mencoba bahan yang lain dengan campuran baterai. Lalu tak lama kemudian tanda-tanda Reaper mulai muncul. Tapi beruntung peluru Nina sudah siap dan segera ditembakkan ke Reaper tersebut. Di sisi lain, Will mengalami kecelakaan karena ban mobilnya pecah, membuat Will harus terpaksa berjalan cukup jauh untuk sampai ke puncak gunung. Lalu Reaper pun mulai muncul, yang membuat Will putus asa karena semua tembakannya tak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi tiba-tiba Nina sudah ada di sana dan ia berhasil menghabisi para Reaper dengan satu tembakan berkat hasil eksperimennya. Setelah itu, Will mendapati jika ternyata Reaper ini adalah robot yang diprogram entah oleh siapa untuk berburu umat manusia. Dilihat dari bagian tubuh Reaper yang merupakan mesin. Hal itu membuat mereka terkejut, membuat Nina yakin jika alienlah yang sudah mengirim robot Reaper ini. Mereka berdua pun segera pulang dan sesampainya di sana, Nina mengibarkan bendera yang menandakan jika ia sudah menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Keesokan harinya, Will dan lainnya mulai melapisi peluru dengan bahan yang sudah dibuat oleh Nina sebelumnya. Mereka juga mulai menggunakan radio untuk memberitahu semua orang tentang cara membuat bahan untuk menghabisi Reaper. Selain itu, Nina juga membawa tubuh Reaper yang ia habisi sebelumnya untuk dipelajari teknologinya. Will dan lainnya kemudian turun gunung, berniat menghabisi semua Reaper yang ada di bawah. Dan berkat eksperimen Nina, umat manusia berhasil merebut area daratan yang sebelumnya dikuasai oleh Reaper. Di akhir film terlihat beberapa meteor yang kemungkinan serangan alien selanjutnya akan datang menyerang bumi. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Elevation 2024. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.